Ya coba sepakat nggak tadi Tuhan tadi disimpan? Bingung saya tadi dengar itu. Tuhan kok disimpan? Simpan di mana? Siapa yang menyimpan Tuhan? Ah, bahaya ini. Simpan apa? Kita hanya bilang simpan. Tadi temanmu bilang katanya Yesus datang sebagai manusia, terus Tuhannya di mana? Disimpan katanya. Oh, itu menurut versi dia. Kan beda-beda manusia. Makanya kita bilang, makanya kita nih mau percaya Alkitab. Karena apa? Manusia yang tulis beda-beda. Percaya Alkitab. Nggak percaya Alkitab. Iya. Nah, makanya sulit Bang Loding kalau diskusi sama orang yang nggak percaya Bible. Bagaimana ini mau diskusi sama orang yang nggak percaya Bible? Nah, ngana percaya apa dong? Berat percaya apa? masalahnya. Sekarang kita tanya Viro, ngana percaya apa? Percaya perkataan Yesus. Ngana percaya Pak Yesus? Iya, perkataan Yesus. Perkataan Yesus bukan Yesus dong, ngana percaya dong. Coba perkataan dong. Oke, yang berkata itu siapa kalau bukan Yesus? Oke, coba kita ada ini satu Kristen lagi. Kita coba satu Kristen lagi nih. Kita sambut dulu ya. Boleh, ini bagus nih. Kalau Viro ini, saya bisa bersaksi bahwa dia Kristen karena dia kawan diskusi saya dulu pernah sempat kita marah-marahan. Suka ketenangan, Islam Kristen. Siap kakak Kristen. Oke, silakan kakak. Siap. Oke, Protestan. Silakan kakak. Gandong buka kamera dulu karena di sini Kristen ini Viro Kristen jujur. Kalau Sinci ini Kristen modal imani saja. Oke, kakak. Kakak ini si Sinci, dia mengatakan bahwa Yesus itu di dunia manusia mati baru jadi Tuhan. Coba bagaimana kakak tanggapi dulu, silakan kakak. Tanggapi dulu. Kakak bantu beta kah? Kakak bantu beta. Kalau Bikin mereka nih bisa jadi orang pintar. Saya Muslim ya, saya mute. Silakan Viro, Bang Viro silakan. Oke, baik, silakan. Nah, gimana Bang? Menurut Abang Yesus Tuhan tahu nggak Bang? Yesus itu Tuhan. Tuhan. Yakin? Yakinlah Bang. Lahir sebagai anak manusia. Yakin Yesus itu Tuhan, cuman pada saat lahir sudah ditentukan jadi anak manusia sementara kan? So sementara juga ya Tuhannya atau gimana? Itu kau Kristen tapi kau nggak paham Dia gimana? kan Berarti kau bukan Kristen. lahir sebagai anak manusia, Betul. sebagai anak manusia kan? Yang lahir itu Tuhan atau manusia? Nah, ya Tuhan lah, masa manusia. Nah itu kan kenapa kau bilang tadi nanti mati Yesus bangkit Yesus baru jadi Tuhan. Ini loh Viro. Iya, Viro, dia bilang Yesus Viro. mati baru jadi Tuhan dia ini. Iya. Coba kakak bagaimana? Sembarang sekali ini si Ucin ini. Katanya nanti mati. Kakak suka. Biar nanti beta jelaskan sama dong ini. Dong bodoh kong. Biar nanti beta jelaskan. Yesus itu Allah. Begini, kakak. Ya, kakak suka bentar. Tadi temanmu bilang Yesus itu dikatakan Tuhan ketika dia udah mati. Nah, abang ini bilang Tuhan itu sejak dari lahir udah Tuhan. Nah, gimana ini coba? Aku bingung dengan kalau dia mati bangkit itu dia punya perjalanan untuk menghapus dosa manusia sudah clear. perjalanan menghapus dosa manusia udah clear. Yang dia sudah ikuti taati, dia punya Bapa, punya perintah, sudah selesai, makanya dia mati lalu bangkit begitu. Maksudnya Ada Bang Baby lagi. Bang Baby, selamat siang. Selamat siang, Loading. Ya, di sini Bang Baby, kalau Bang Viro ini Kristen garis lurus, kalau ini Kristen modal imani saja, kalau ini Kristen masih 50-50. Semua. Nah, kalau Bang Baby ini ada berapa banyak Kristen naik ini? turun. Iya, kalau Bang Baby ini Manado, Kristen naik turun lagi. Oh, Bang Baby Manado lagi, Bang. Bang, Manado, Bang. Pedogawang. Iya. Mana di Mapangat di mana? Di Paniki kita, Bang. Paniki. Sobat terbang dia. Panas. Silakan. Jangan Kira dulu di tanya Mapangat. lokasi, tanya Tuhan dulu. Jangan dulu tanya lokasi. Silakan. Lanjut diskusi. Silakan Bang Bang Loding, Viro, orang ini satu kawan Bang. Jadi tolong mesti baku tanya.
Ya, tapi selesaikan dulu Tuhannya dulu, selesaikan Tuhannya baru orang baku serwat. Ya. Memang orang kawan Nuah, tapi Tuhan bukan kawan Nuah. Silakan. Siapa bilang bang, Tuhan bukan kawan Nuah. Tuhan itu semua punya. Abang Loading yang bilang tadi, Tuhan kita semua. Oke, sabar. Baby, menurut Ede Goa, dia mengatakan bahwa Yesus di dunia manusia nanti mati baru jadi Tuhan. Bagaimana, sepakat? Tidak sepakat karena ketika Anda memberikan statement harus ada pembuktian. Edogan, Edogawa, saya kasih tahu sama kamu, kalau kita ini sama-sama Kristen. Cuma ketika beda pendapat, janganlah Anda bilang, oh si dia itu bukan Kristen. Memang kita kan enggak sepikiran dengan kamu. Iya, Kita gini itu loh hanya bang. mendalami saja dalam Alkitab. Tapi kalau Anda bilang, oh dia itu bukan Kristen, memang kamu bisa mau kasih bilang bahwa hanya kamu Kristen, kami ini tidak. Cuma karena beda pendapat, janganlah Anda mengatakan bahwa dia itu bukan Kristen. Jangan begitu. Gini loh bang. Gini loh bang. Ini Pak bukan debat. Kita hanya mencari kebenaran, mencari pelajaran. Siapa tahu ada yang baru yang muncul. Kalau kita sama-sama Kristen, kita sudah tahu semua apa yang kamu bilang. Saya tahu juga. Gini loh bang. Orang kalau orang Kristen ya bang. Pas kita lagi ngomong, dia nggak mungkin menghujat. Itu tadi menghujat loh bang. Siapa yang menghujat? Dengar. Orang di Kristen ini sekarang kan lagi bicara ini masalah ketuhanan. Bentar Bang Baby, bentar. Tadi dia bilang Iya. dia Kristen, tapi nggak percaya Bible. Gimana ini? Masa Kristen nggak percaya Bible? Viro, perlu saya tegaskan lagi. Saya ini sudah 2 kali naik Komal sama Loading. Jadi Anda mesti perlu pelajari juga DP eskatologinya. Jadi kalau orang berbicara Bible ini, Anda mesti tahu akar dasarnya Bible ini dari mana. Nah, bukan itu masalahnya, Masalahnya si abang di atas kamu itu bilang aku Kristen, tapi tidak percaya Bible, tidak percaya Alkitab. Gimana? Enggak, tadi saya dengar dia bilang itu Bible kita itu sudah dirubah-rubah banyak dan itu banyak bukti. Betul itu. Dia bukan tidak percaya. Dia percaya. Bukan masalah Tetapi itu, banyak bukan masalah udah dirubah-rubah. Dia bilang tadi nggak mau percaya dengan tulisan-tulisan manusia. mungkin Kan tadi Bible dia ditulis. bro, karena katu ko so desak dia so nak bisa mau jawab, dia so bingung tadi. Ya, itu dia salah sendiri, bukan salah Viro, bukan salahnya dia. Bang Viro, halo. Ya, Bang Viro, silakan. hai. Bang, maaf ya, aku potong ya. Bang Viro, aku tanya, ada Yudas tidak? Ada Yudas tidak? Ada Yudas cuma satu. Kalau ada Yudas, sudah dari sono-sono tuh sudah ada. Kalau yang sekarang ini jangan heran begitu. Maksudnya ada Janganlah, Yudas, bro. Jangan. Kita ini Begini, cuma mencari ilmu. maksudnya begini ya. Dari sono-sononya sudah ada Yudas. Kalau untuk zaman sekarang ada Yudas, jangan heran begitu. Karena pendapat orang berbeda-beda. Ini kita jelasin. Tadi kita ada ikuti dari awal perbincangan dari kalian semua. Orang Manado bilang ngoni-ngoni semua. Jadi ini berbicara tentang ketuhanan. Dan kita tidak boleh persalahkan karena ini adalah ilmu masing-masing pribadi kita. Contoh, ada yang percaya ada 3 ketuhanan, ada yang percaya 2 ketuhanan, ada percaya yang memang cuma 1. Ketika itu terjadi, jangan ketika Anda bilang, oh saya punya 3 Tuhan. Contoh, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang kalian lihat hari ini. Toh? Itu sah. Jangan anak pikir anak pakai 3, kong ada yang cuma pakai 2, kong anak anggap bilang, oh dia bukan Kristen kalau cuma pakai 2. Salah itu. Karena orang di Alkitab ini dari awal sampai sekarang ini tidak ada penyatuan karena kutipan-kutipan yang ada di dalam Bible itu sudah berubah-ubah. Makanya kita saling bertengkar ya, bukan bertengkar ya. Saling dialog, mempertahankan apa yang kita tahu.
Harusnya kita gali itu, kenapa sampai terjadi begitu. Begitu. Jangan kita sudah saling sama-sama Kristen, oh dia bukan Kristen, dia gini loh. Biar bagaimana? Ini Viro ini, dia sudah mengaku dia orang Kristen, bukan manusia yang mau menuduh. Maksud Kasih bilang dia bahwa dia bukan orang Kristen. kakak baby, Ya, iya ya. betul itu, betul kakak baby. Tapi Kita kalau tidak boleh yang tadi saling saya menyerang. bilang kan, maksudnya yang tadi saya bilang dari sononya, dari belakang kita sudah ada Yudas. Jadi kalau zaman sekarang kalau ada Yudas lagi, jangan diherankan. Odogawa. Seperti begini, Ini- kalau Ya, Bang. kita manusia berbeda-beda pendapat, pikiran. Yang satu maunya harus lihat bukti baru percaya, yang lain percaya tanpa harus lihat bukti, begitu Ya. manusia. Jadi bro begini. Karena rasa ketika ingin Anda tahu manusia mengucapkan- itu besar. Rasa ingin tahu manusia itu besar. Jadi begini, ketika Anda mengucapkan, ketika orang lain minta pembuktian harus kasih. Jangan semua mengucapkan ketika minta pembuktian tidak ada. Itu hoax namanya. Begitu, harus ada. Jadi jadi Harus kalau ada menurut pembuktian, dan saya pembuktian itu harus makanya ada begini, dalam saudara-saudaraku. Bible-nya Saudara-saudaraku kita. yang kukasihi, saudara-saudaraku yang Ya. kukasihi, kawanua, Firo kan cuma bilang begini, kalau sebagai pengikut Yesus yang benar, Kristen yang benar itu harus dengar siapa? Coba Firo tanya dulu sama kalian, harus dengar siapa sebagai pengikut Yesus yang benar? Sebagai Kristen yang sejati, mengikuti apa yang yang kita ikuti siapa? Coba kasih tahu sama Yesus, ikut Yesus, Yesus, ya. ikut Yesus. Yakin kita Yesus ya sebagai landasan iman kita Yesus, betul? Betul. Betul ya? Oke, baik. Bang, pertanyaan Viro begini, Bang. Kalau landasan iman kita adalah Yesus, Yesus berkata di dalam Injil Matius 5 ayat 17, ya kan? Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, tapi aku datang untuk menggenapinya. Ya kan? Betul sekali. Ya kan? Satu titik satu iota pun dalam hukum Taurat itu tidak akan pernah ditiadakan sebelum langit dan Betul bumi sekali. kata Yesus, betul ya? Jadi hukum Taurat itu Betul menurut Yesus sekali. tidak pernah ditiadakan sebelum langit dan bumi runtuh atau lenyap. Iya. Atau dengan kata lain kiamat. Oke. Datang di dalam Efesus 5 ayat Efesus 2 ayat yang ke-15. Apa yang dikatakan situ? Paulus berkata begini, Bang. Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Paulus berkata, dengan matinya Yesus sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, pertanyaan Viro, mau dengar siapa? Perkataan Yesus atau Paulus? Saya tidak Tetap pernah Yesus. menggunakan walaupun dia Rasul Paulus. Tetap Yesus ya? Saya menggunakan kata Sang Tetap Juru Selamat. Yesus. Kita tidak pernah mau pakai mau tulisan Paulus, mau tulisan siapa saya tidak pakai. Makanya ada pertentangan. Kalau kita selidiki Perkataan, TPS Katologinya, halo. Halo. Perkataan Yesus tuh adalah ya dan amin. Betul. Perkataan Yesus adalah ya dan amin. Yohanes 17 ayat 3 berkata begini, abangku, saudara-saudaraku, kawan aku yang seiman. Dengar ya. Yohanes 17 ayat 3 berkata begini, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Allah utus. Pertanyaan Viro, Yesus di situ mengaku sebagai apa? Apakah sebagai Tuhan Allah atau sebagai utusan yang diutus? Dia itu kan Utusan. sebagai manusia, Bang. Jadi dia bilang diutus. Paham gak sih? Sabar, Bang. Sabarlah kau, sabar kau. Tadi kau bilang nggak percaya Bible. Udahlah. Pertanyaan Viro. Yesus, kita kan sama-sama percaya pada perkataan Yesus ya, teman-teman ya. Oke. Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Elohim atau satu-satunya Allah yang benar. Artinya Yesus sedang menjelaskan dan memperkenalkan hanya ada satu Allah, hanya ada satu Tuhan yang benar. Siapakah Tuhan itu? Tuhan itulah yang telah mengutus Yesus sebagai utusan. Pertanyaan Viro, di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus Boleh Silakan. kita jawab? Nah, silakan Silakan, kau jawab lah. Kau nggak percaya Bible, kau mau jawab pula. Ih, percaya dong. Kita jawab ya. Kenapa Tuhan bilang diutus?
Karena Tuhan datang itu sebagai manusia di bumi. Dia berada sama-sama dengan manusia, bukan dengan Allah. Jadi makanya dia bilang dia utusan. Sekarang kita tanya, kalau sekarang dia ada di tengah-tengah orang 6 dan orang 5 ini. Dia ada di tengah-tengah orang 5 nih. Kong Loading bilang dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Ngana mau percaya apa dia? Jangan dulu undang. Jangan dulu undang Tuhan Yesus datang. Kiamat baru sekarang. Jangan dulu, jangan. Jangan undang Makanya kita sekarang. tanya Ngana ini. Kita tanya Ngana ini, Kiro. Ngana kan bertanya. Kalau Ngana Kita tanya Ngana ini. Kita tanya Ngana. Kalau Ngana Ngana sudah paham? undang Yesus mau datang, suruh kiamat orang. Iya makanya Jangan kita dulu tanya undang Ngana ini. sekarang, kita masih mau anak, jangan lu undang sekarang. Kalau masih tanya, undang Ngana sekarang kan- dia suruh kiamat orang. Jangan dulu. Ngana Apa yang kan kamu undang bertanya. di tengah-tengah Ngana kan bertanya. Jangan Jadi sekarang kita dulu, jawab. jangan minta-minta Tuhan datang dulu ya, Ngana ibu. Karena kan PHP 1. Ngana kan bertanya. Jadi kita Makanya jangan jawab. minta-minta Versi Tuhan datang manusia. dulu, Bukan minta Tuhan, bukan minta Tuhan datang. Kamu udah kali belum? Udah nikah belum? Udah nikah belum? Udah nikah belum? Mau tanya dulu. Udah nikah belum? Kalau belum nikah jangan undang, jangan minta-minta Tuhan datang dulu. Kalau Tuhan semua datang kiamat orang. Jangan dulu. Itu. Belum tuntas orang tentang ketuhanan saya minta Tuhan mau datang. Ngana mengerti enggak Bro. kita? Jangan baru minta Tuhan. Ngana mengerti enggak? Kita jawab. Kita izin mau follow Ngana nih. Kita suka jadi Ngana bicara. Iya, begini dong, Abang Baby. Dia kan bertanya tuh, jadi kita jawab. Makanya kita bilang jangan dulu undang Tuhan mau datang. Siapa yang minta undang? Tuhan mau datang sebelum kiamat. Siapa yang Karena, undang? orang- Kita jawab Ngana pertanyaan. Orang tuntaskan dulu tuh ketuhanan di dalam kekristenan siapa yang benar-benar Tuhan. Mana Iya, suruh makanya minta kita undang jawab. datang Kita yang jawab. Karena kita yang jawab. Mana sudah minta Sekarang kita undang-undang tanya datang Bang pas Ana. di tengah-tengah pas orang 5 ini ancor orang 2 orang 5 ini ancor. Sekarang kita tanya, kita jawab Ngana pertanyaan. Karena siapa Banyak Tuhan kali di hari Alkitab Tuhan Tuhan itu bilang kalau ada utusan? kalau mau belajar. Karena siapa Tuhan bilang di Alkitab dia itu utusan? Masa dia semua undang-undang Tuhan datang 4 orang 5? Aneh. Berhenti Jangan dulu. undang-undang Stop Tuhan dulu, datang 4 Ana. orang. Jangan dulu. Kita mau jawab Ngana pertanyaan ini. Ngana kan Ngana tadi mau jawab, tanya. coba. Ngana kan tadi tanya. Coba. Sekarang kita jawab. Siapa Tuhan Yesus bilang dia itu utusan? Karena dia Nah, datang ke siapa dunia itu sebagai manusia, makanya dia bilang dia utusan. Karena kalau dia mau bilang dia itu adalah Allah, otomatis di umur yang dia ada bilang dia adalah Allah, dia sudah disalibkan tanpa harus menunggu umur 32 tahun. Ya wajar lah Ngana bilang Yesus datang sebagai manusia karena kan nanti Yesus mati baru anak Tuhan dia. Iya, Ngana Ya, paham bawa. nggak sebenarnya kita jawaban? Bro, Makanya saya kita bilang sekarang ayat wajar lah 1 Ngana. supaya Ngana pe ilmu lebih tinggi. Kita sekarang ayat semua di sini supaya nguni lebih paham. Karena Bentar, Bang, selama Bang, ini Bang. tuh orang Bang Baby, bentar, iya. Bang Baby. Bang Baby, bentar, Ya, ya, Bang ya, Baby. lanjut. Kan Kiro bilang sama kamu, wajarlah kamu mengatakan bahwa Yesus datang itu sebagai manusia. Karena menurut Ngana, menurut kamu, Yesus itu nanti jadi Tuhan ketika dia mati di kayu salib. Wajarlah. Yang kita mau tanya ini, Yohanes 17 ayat 3. Sabar dulu. Yohanes 17 ayat 3, Yesus memperkenalkan dirinya itu sebagai apa? Apakah sebagai Tuhan atau sebagai Allah atau sebagai yang diutus oleh Allah? Itu saja yang kita mau tanya penghuni. Nah, kita jawab. Mana ada? Kita jawab. Jawab. Sebagai apa situ? Sebagai utusan. Karena memang dia diutus. Sebagai utusan, Nah, apalagi? sekarang kita mau jawab Ngana. Jangan dulu sepanggal-sepanggal. Dengar dulu. Kasih kelar. Bagaimana mau dengan nggak percaya Bible? Kita setengah mati lu mau percaya. Masa nggak sendiri nggak percaya Bible, kok kita percaya nggak omongan, nggak Mari narasi. kita pi kata-kata ini sesuai dengan Bible. Nah, masa sesuai? Mana nggak percaya Bible, kok nggak kata-kata sesuai Bible? Bagaimana ini cerita ini? Makanya Ngana dengar dulu kasih kelar. Siapa Tuhan bilang Ya, itu begini Jo, Tuhan? Ah. begini Jo, kita mau dengar nggak ada asumsi Jo. Silakan Jo nggak bicara, kita mau dengar nggak ada asumsi, silakan. Nah, siapa Tuhan itu bilang dia adalah utusan? Dan siapa dia selalu bilang adalah Allah, ada Bapa karena siapa? Karena dengar dia itu datang di dunia sebagai utusan. Karena dia lahir dari seorang perempuan bernama Maria, manusia, seorang manusia juga. Ya mungkin toh manusia yang melahirkan kong lahir kemari dewa atau Tuhan, nggak mungkin. Jangan salahkan Kalian. kita. Salahkan Lukas 2 ayat 11. Makanya kan kita bilang tadi. Ya, jangan Alkitab salahkan itu- kita, memang dia lahir Iya, Tuhan. Makanya kita bilang tadi, Alkitab itu dicatat oleh manusia. Makanya di Alkitab itu banyak kontradiksi. Karena
setiap catatan beda-beda manusia, bro. Mengerti enggak? Paham? Iya, mungkin yang mau nggak mungkin yang mau catat, pasti manusia yang mau catat tuh. Iyo, makanya kita bilang dicatat oleh bukan cuma satu orang, bukan cuma Paulus yang catat, ada Markus, ada Yohanes yang catat, makanya beda-beda DP apa? Pahamnya Anda? DP apa? DP Tuhan, beda-beda DP Tuhan. DP isi, apa DP Tuhan? DP Tuhan tetap satu. Loading saja Oh iya, percaya apa itu cuma satu, Esa. Antara Yohanes Tuhannya beda, antara Paulus Tuhannya beda. Kan Yohanes bilang kan, Yohanes tuh bilang itu Tuhan itu pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Jadilah Allah itu yang Firman itu jadi manusia pada Yesus. Nah Paulus bilang sama dengan P asumsi. Jadikan Yesus sebagai Tuhan ketika dia udah mati. Nah beda lagi tuh antara Paulus dengan Yohanes beda. Makanya kita jelaskan penganeh. Iya, dengar dulu. Yohanes bilang, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Nah, Firman yang adalah itu telah menjadi manusia, itu kata Yohanes. Nah, datang Paulus bilang, dengan matinya Tuhan itu, dengan matinya Yesus dia menjadikan dia Tuhan. Seperti yang anak pahami dong, seperti yang anak kenal tuh Yesus itu nanti Tuhan ketika dia mati di kayu salib. Begitu toh? Nah, Ya, makanya kita bilang tadi. Makanya kita bilang antara makanya dengar dulu. Makanya kita bilang antara Paulus dengan Yohanes, toh kan Anda bilang kan masing-masing penulis beda. Berarti beda ada orang menjelaskan tentang ketuhanan. Antara Paulus menjelaskan ketuhanan nanti jadi Tuhan Yesus kalau dia sudah mati. Sementara Yohanes menjelaskan Yesus itu jadi Allah karena dia adalah Firman. Kan begitu. Memang betul Anda bilang beda-beda. Beda penulis, beda pemahaman. iyo, Betul, mah jangan tetap itu. satu Tuhan. Loading saja yang Muslim pasti percaya Tuhan itu cuma satu. Bukan orang ini Memang Kristen cuma percaya satu. berapa Tuhan? Memang cuma satu Tuhannya, sama dengan Bang Loding. Iya. Yang Bang Loding percaya Tuhan. Kenalkan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim, satu-satunya Allah, bukan dua apalagi tiga. Dan mengenal Yesus sebagai yang diutus. Nah, itu Tuhan yang benar, Tuhan yang satu-satunya, Tuhan Allah, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Sama dengan Tuhan yang disembah oleh teman-teman Muslim. Nah, itu Iya. Tuhan yang benar, makanya Tuhan cuma satu, nggak ada dua, nggak ada tiga. Halo Kak Vero. Silakan. Kak Vero, ini yang tadi perdebatan pertama sama Ade Shinichi ini Edo, apa? Edo gawa. Ade Edo. Yuk. Edo Gawa. Perdebatannya apa yang pertama ini? Tentang apa? Perdebatannya tentang apa? Kavero menjelaskan lebih Ya, detail. Perdebatannya tentang apa? Kebingungan dia mengaku Yesus sebagai Tuhan apa? Enggak ada, aku nggak pernah bingung sama Tuhanku. Iya, kan bingung karena tadi bilang Yesus lahir sebagai apa? Sebagai manusia. Kapan dia jadi Tuhan? Nanti dia mati katanya. Kita nggak pernah Baru bingung dia tapi Tuhan. Tuhan. Ya tadi Anda bilang Yesus nanti diangkat sebagai Tuhan ketika dia mati. Kita nggak pernah bingung tapi Tuhan. Iya, kita nggak bilang Anda bingung, cuma Anda bingung menjelaskan tentang Tuhan Yesus seperti apa toh? Ya, kita sudah jelaskan pengen baik-baik tadi. Jangan emosi. Jadi jangan begini, emosi. Kontrol jadi ya. begini, Ya, hai jangan emosi, Bang. semua. Orang-orang Semua mana begini. begitu bicara bercerita. Halo, Kakak Vero, Ya, izin Kakak Vero, Ade Edo. Mantap, Bang, mantap. apa Kakak kakak Vero. suka Izin. sabar, Bang Baby, Bang Viro, Bang Edo sabar. Kita sambut dulu pendeta PDF. Ya, selamat pagi Oke, Pak Pendeta baik. PDF. Ya, beliau seorang pendeta. Jadi Pak Pendeta PDF, sabar saya perkenalkan dulu. Beliau adalah seorang pendeta yang pelayanannya sampai ke Australia. Sekarang posisi di Bali. Jadi Pak Pendeta Kingdom, di sini ada Bang Viro Kristen jujur, ada Bang Feby Kristen original, dan ada Bang Edo Kristen apa? Kristen modal imani saja. Jadi Yesus selama di dunia manusia mati baru jadi Tuhan. Nah, kalau Bang Suka ini Kristen ikut arus, ya kan? Ya. Silakan Bang Suka mau ditanggapi dulu atau gimana silakan. Saya Muslim, saya cuma modal mute ya. Tolong kalian tertib. Kita buat konsili 2026. Silakan. Maaf, Emang yang Abang Loading ini yang terbaik.
angkat tinggi-tinggi, nanti baru dia banting satu kali tembus di dalam bumi. Tidak Bang Bebi, masa saya dituduh sama pendeta begitu Bang Bebi? Padahal saya menyediakan tempat. Coba kalau kalian semua naik di Komaluanes, kalian dicaci maki. Coba kita dengar satu-satu. Coba kakak suka bernarasi dulu. Beliau ini adalah seorang pendeta. Dia angkat kita sampai di ujung Monas, habis itu baru dia lempar turun di dasar laut. Silakan kakak suka mau ngomong tadi, kakak suka mau ngomong apa, silakan kakak suka. Silakan. Ya, pembahasan yang pertama silakan. kan, pembicaraan pertama kakak Vero sama Ade Edo. Iya, jadi Adik, begini, Viro ini dia mau, oke saya luruskan, Viro ini dia mau kalau jadi Kristen yang berhak mengikuti adalah perkataan Yesus, karena Kristen adalah pengikut Kristus. Ya, itu satu. Nah, yang kedua si Edo Gawa, kalau Edo Gawa ini dia tidak percaya kitab suci. Dia cuma percaya dia punya iman. Jadi dia yakin itu bahwa Yesus datang ke dunia itu menjadi manusia, nanti mati baru jadi Tuhan. Dan dia pernah bertemu Yesus, pernah menyelamatkan dia, tapi dalam mimpi, kata dia tadi. Gitu. Bisa, nah, kalau bisa, Bang Baby bisa, ini, bisa. kalian mau, ya sabar. Kalau Bang Baby ini kalian mau Kristen Tuhan 3, Tuhan 2, Tuhan apa, yang penting sama-sama saling menerima pendapat. Begitu. Nah, sekarang kebetulan dihadirkan oleh petinggi-petinggi agama di dalam kekristenan, bagaimana pendapat Pak Kingdom dari narasi mereka masing-masing tadi? Silakan Pak Kingdom. Saya mau kasih pertanyaan untuk kakak pendeta. Saya mau kasih Silakan. apa? Silakan. Untuk kakak pendeta Kakak pendeta ini Tunggu tadi dulu. kita akan bahas. Tunggu dulu. Ini diberikan waktu untuk Bapak Kingdom Kakak ini. Kingdom. Diam dulu. Oke, baik. Silakan. Ya, jadi gini teman-teman semua, baik teman-teman yang Kristen dan teman-teman yang Islam, perdebatan, perdiskusian yang begitu masif di TikTok tentang ketuhanan Yesus tidak akan pernah habis ya. Bahkan Kristen sendiri pun ada yang mengaku Kristen, tetapi dia menolak ketuhanan Yesus. Dia menolak bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang telah datang menjadi manusia. Ada yang menolak bahwa Yesus itu Tuhan, murni Tuhan dan tidak manusia. Kita kembali ke Alkitab saja ya, bahwa pertama Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, kita kembali ke Yohanes 1 ayat 1 dan 3 dan 14. Firman itu adalah Allah, ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan firman itu telah menjadi manusia. Nah, ketika malaikat datang kepada Maria, malaikat berkata kepada Maria, engkau akan mengandung, ya, Roh Kudus, dan engkau melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lukas 1 ayat 43, Elizabeth yang penuh dengan Roh Kudus bernubuat, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Yang kedua, Lukas 2 ayat 11, malaikat dari surga yang datang dan berkata, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi yang mengatakan, yang memberitakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan adalah malaikat, ya. Rasul Yohanes mendapatkan ilham ketika dia menulis kitab Yohanes itu berdasarkan teologi pewahyuan, ya. Dia mendapatkan wahyu dari Tuhan. Dia menuliskan tentang Injil Yohanes, itu mengatakan bahwa Yesus adalah sang firman yang menjadi manusia, dan dia adalah Allah. Dia adalah sang pencipta. Jadi saya sebenarnya capek juga ya dengan berbicara ini terus ya. Tetapi teman-teman Kristen sendiri juga tidak mengakui baik Yesus itu adalah Tuhan, baik dia telah datang sebagai manusia. Kita kembali saja, jujur ya, dari hati kita kembali kepada Alkitab.
apa kata Alkitab tentang Yesus, ya. Kita harus mempercayai, karena Yesus itu, kita bicara tentang Yesus, dua hal yang jangan dilupakan, yaitu kita bicara tentang natur kemanusiaannya dan natur keilahiannya. Ini yang perlu kita pahami. Kalau kita hanya memahaminya setengah-setengah, maka akan menimbulkan kebingungan, ya. Bahkan kita Kalian tidak dari akan percaya. kejadian sampai wahyu saja bicara. Kasih orang lain kesempatan. Bicara dari kejadian sampai wahyu. Kan saya diminta untuk menanggapi, kan. Iya, tapi jangan Jadi oke, lama. singkatnya, ya baik, singkatnya Abang, bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang telah datang menjadi manusia. Nah, tadi kan ada yang katakan bahwa ketika dia mati baru dia menjadi Tuhan. Sebenarnya dari sananya dia sudah Tuhan seperti kata malaikat. Nah, kalau Yesus itu tidak pernah mengalami kematian, maka dia akan tetap hidup sampai hari ini dan dia akan tetap sebagai manusia biasa. Maka itu dia harus mati, ya, karena tujuan dia datang adalah misi penyelamatan. Nah, setelah dia mati, dia bangkit, dia kembali ke natur keilahiannya. Walaupun dia masih di dalam tubuh manusia, tetapi manusia ilahi, bukan manusia biasa lagi, ya. Oke, lanjut. Sabar, kita sambut dulu. Assalamualaikum Bang Dalbo. Ya, silakan, suka kamu mau ditanggapi, silakan. Lanjut dulu. Siap. Silakan, suka kamu mau tanggapi, atau Bang Baby atau Bang Edo Gawa, silakan mau tanggapi bahwa pemahaman kamu tadi salah. Dia sudah Tuhan dari awal. Bang Lodi, Ya. Saudara, banyak orang yang benci jadi kita ini. Nah itu. Ya, enggak. Oh, Bukan berarti Pak benci. Kingdom benci tadi. Udah, Gawa. Tidak, Pak Kingdom tidak benci tadi. enggak, udah Gawa. Jawab, Freddy. Ini bukan cerita tuh benci dengan nggak benci, bukan masalah Ya, enggak, itu. Bang. Ini Begini, Bang. Banyak yang badem pe kita, Bang. begitulah nasib kalau naik di Komal ini. Kita juga Iya, selesai loh. dari sini banyak yang DM ini. Iyo. Jadi begini. Jadi ini pertanyaan ini untuk semua yang menggunakan Bible. Coba kita buka di Yesaya 43. Siap, Bang. Siap. Yesaya 43 ayat 11. Tolong jelaskan ayat ini. Yang Saya- jadi pertanyaan itu adik Nah, ini Edo sudah pertanyaan. paham kah? Coba Saya selalu kamu paham buka. sama Tuhan aku, Bang. Mantap. Coba baca Yesaya 43. Bang Bebe. Semua boleh buka supaya paham. Coba. Semua boleh buka dan tolong jelaskan apa arti dari ayat ini. Ayat 11. Ya, dibacakan saja Abang mendalilkan. Oh, ya. Abang mendalilkan, Benar, dibacakan benar. supaya kita. Ya, boleh. Yesaya 43 ayat 11. Aku ini huruf besar. Akulah Yahuwa dan tidak ada juru selamat selain aku. Aku menyatakan, aku menyelamatkan, dan aku memberitakan, dan tidak ada ilah asing di antara kamu, dan kamulah saksi-saksiku. Firman Yahuwa, dan akulah Elohim. Coba jelaskan ayat itu. Ada yang bisa jelaskan nggak? Bahwa ia mengatakan bahwa ialah juru selamat yang akan akulah- membuat manusia. Iya. Tidak ada lagi seorang pun manusia pun yang Iya. mau seperti dia kecuali dia sendiri. Betul. Dia. Jadi itu Tuhan dari zaman kejadian sampai itu Tuhan selesai wahyu sampai selanjutnya nih tahu kalau ada kitab apa lagi yang mau keluar lagi berikut, dia adalah Tuhan satu-satunya. Pertanyaannya, adakah juru selamat lain selain dia? Apakah saya berbohong? Saya ulang-ulang. Ketika saya membuat statement harus ada dengan ayat.
Kenapa? Karena kalau kita bicara orang tanya bukti, tidak ada hoax namanya. Kalau Nah, ini itu saya kasih. perkataannya berarti, kalau itu perkataan Yesus berarti itu ya dan amin. Dengar ayat 13. Ya, dari hari ini akulah dia dan tidak ada seorang pun yang melepaskan dari tanganku. Aku akan bekerja dan siapkan apa yang membalikannya. Demikianlah firman Tuhan. Bukan demikianlah firman Bebe. Coba jelaskan ayat ini. Ada yang berani enggak? Enggak. Masalahnya sekarang kan ada yang bilang ada apa? Tritunggal, ada Dewi Tunggal, ada yang percaya cuma ada satu. Coba jelaskan, Pak Pendeta, kalau boleh bisa jelaskan ayat ini. Merajuk Pak Pendeta langsung. Merajuk, terlalu tajam pertanyaan mungkin. Jangan. Ini Bible kita harus buka. Makanya gini, kita itu kenapa kita itu umat-umat itu sering kalau kita ke gereja cuma Kan yang lain mereka nanti bilang saya. gini, dengar, mereka cuma bilang gini, kita dengar aja perkataan pendeta, apa yang dia kasih itu benar. Dan orang itu dilarang untuk belajar sendiri. Nah, kita ini ingin memiliki kebebasan, artinya kebebasan untuk belajar. Ketika kita mempelajari, ternyata banyak ayat yang tidak pernah saya dengar ada muncul di dalam Bible kita. Saudara, banyak ayat yang kita bongkarkan ini, saudara. Banyak ayat yang kita harus bongkar semua. Banyak ayat. Kenapa? Kalau kita masuk teologi Bang itu Bebe. semacam Bang Bebe. itu semacam sekolah kurikulum yang dipimpin, yang dibuat oleh pimpinan-pimpinan di atas dan tidak bawa keluar. Ya, berarti Bang Kalau Baby, kita- Bang Baby, Ya, Bang Baby berarti banyak sekali ayat-ayat di Alkitab yang sudah dirubah-rubah ya? ada banyak dirubah, ada banyak yang tidak kita tahu. Ah tuh, Pak Kingdom, Pak Kita Kingdom. makanya Tuh. kita belajar itu harus paham. Karena kalau kita tidak paham, kita cuma menggunakan apa yang orang lihat sekarang ini, nggak mau masuk ini, saudara. Makanya orang Kristen kenapa banyak perdebatan? Oke, siap. Karena terjemahannya Kasih itu Pak Kingdom. beda-beda. Bebe. Dia mau jawab tadi. Oke, Dia silakan. kepanasan itu. Dia sudah Bang kepanasan. Lodi. Pak Pendeta, boleh izin sebentar Pak Pendeta? Jadi Bang Bebe, ketika Ya. Abang mengatakan 1 menit aja, Bang Bebe, ketika Abang mengatakan bahwa Bible itu, ayat Bible itu sudah banyak yang mempertanggungjawabkan statementnya Abang ingin itu bahkan. Nah tadi kan Abi ajar Gimana? Halo, jelas sekarang. Ya. putus ya. Coba diulangi lagi. Ya, tadi kan Abang bilang bahwa ayat-ayat Alkitab Iya. itu banyak yang sudah diubah. Abang Iya. punya bukti bahwa ini yang diubah. Ada nggak yang sudah diubah itu yang mana? Ada, saudara. Gini. Kalau kita pelajari Bible kita itu, kita mesti tahu akar dasar Bible itu. Sekarang saya tanya balik untuk membuka percakapan ini. Menurut Bapak, kitab asli itu berasal dari mana? Ya, apa hubungannya dengan statementnya Bapak yang diubah? Nah, ini ada hubungan, Pak. Makanya kita tanya, Bible ini dari mana? Oke. Kitab ini, karena kita mau bongkar ini, kitab ini sudah dirubah. Ya. Jadi kalau perjanjian baru itu ditulis di dalam bahasa Yunani, Enggak, ya. kita Sementara perjanjian baru, bagaimana? perjanjian Nggak lama. kedengeran. Oke, sinyal saya kurang bagus. Oke, lanjut aja dulu nih Bang Edo. Lanjut aja dulu Bang Edo. Ya, Sayang. Bang Lodi, soalnya dengar itu. Bang, izin ya Bang. Tadi ada yang typing kan? Katanya kita katanya tadi dibilang
Tuhan Yesus itu cuma untuk Bani Israel. Ada yang typing di bawah tuh. Jadi saya menjelaskan kenapa cuman dibilang Bani Israel. Karena kan Indonesia belum ada. Indonesia aja nanti merdeka 1945. Nggak mungkin juga kan buat Indonesia. Bang Dalbo, maaf Bang Dalbo ya. Memang pasien ini baru ditangkap semua habis nih. Baru ditangkap tadi. Makanya saya kasih kumpul mereka di sini semua Bang Dalbo. Iya silakan. Yesus itu diutus untuk Bani Israel, sementara kamu itu cuma Bani ketempelan. Bukan gitu loh Bang. Biar teman-teman kita saudara-saudara Pak kita Kingdom juga ini ada keturunan Israel. HP-nya dia beli di Israel. Jadi Lalu cas-casnya di Bang Odi, Indonesia. dengar. Ya. Pak Pendeta, Ya. bisa dengar. Jadi gini, maksudnya kita gini. Kita itu pelajari tentang Bible kita, toh? Artinya kita juga pelajari eskatologinya, artinya sejarahnya dari mana. Jadi arkeolog. Jadi banyak orang percaya Bible, tidak percaya arkeolog. Padahal Bible ini ditemukan oleh arkeolog loh, bukan orang lain. Ini tumpukan-tumpukan kertas. Ini Dengar, galian-galian Pak yang Pendeta. dapat di tanah-tanah di dalam. Ketika kita pelajari Dengar, ternyata dapat Bible ini ternyata aslinya dulu dari Kejadian sampai Maleakhi itu kitabnya itu tersendiri bukan dikanonkan. Artinya kanonkan itu disatukan. Kitab Kejadian itu adalah kitab sendiri itu. Keluaran kitab sendiri. Ketika kita pelajari ternyata kitab itu berasal dari Hebrew. Jadi tulisan asli itu adalah tulisan Hebrew. Kenapa saya bilang ini sudah dirubah-rubah? Karena terjemahannya itu tidak pas, tidak tepat, tidak cocok. Dari Hebrew itu diganti, diterjemahkan bukan langsung ke Lembaga Alkitab Indonesia. Itu diterjemahkan ke KJV, King James Version, artinya versi Raja James. Dari mana? Dari Inggris. Dari Hebrew ke KJV saja beda jauh sekali tulisannya. Apalagi dari KJV mau pindah ke Lembaga Alkitab Indonesia. Oh minta ampun, memang banyak yang sudah cocok. Iya betul. Dengar Jadi Pak Pendeta. juga peneliti banyak, terutama dari saudara-saudara kita yang ada di Protestan, itu ada lalu dia buat statement ada sekitaran 6.000-an kata. Menurut dia penelitian dia yang tidak sesuai dengan tulisan aslinya. Begitu. Makanya kenapa Kristen banyak perbantahan karena terjemahannya itu beda-beda. Berubah-berubah. Begitu. Hilang Maksudnya besok. bangku Gereja Pak Kingdom ini maksudnya Pak Kingdom ini imannya salah ya? Karena bagaimana Tidak ada yang kitab menyalahkan diubah-ubah. Tuhan. Oh ya. Masalahnya saya mau catat ini saudara, Bang. iman itu masing-masing saudara. Jadi keselamatan itu tidak pernah ada bilang barang organisasi bisa menyelamatkan, gereja ini bisa menyelamatkan, atau Islam atau agama ini yang bisa menyelamatkan. Karena yang bisa menyelamatkan itu adalah tubuh kita masing-masing, diri kita masing-masing. Makanya kita ketika keselamatan itu. Tapi kenapa berbeda? Tapi kenapa berbeda dengan penjelasan Pak Kingdom dari kemarin? Kita tidak mau masuk campur itu ulasan dia. Kita kan hanya memberikan apa yang kita tahu. Begitu. Jadi betul. kalau ada orang Karena yang terima Bapak kasih, Baby kalau tidak no Makanya problem. Bapak Dan Baby kita- ini saya bilang dia. Iya Bapak Baby ini adalah Kristen original text. Kalau Pak Kingdom ini Kristen terjemahan. Aduh loading. Silakan kita Ya. berikan waktu. Silakan Pak Kingdom. Silakan tanggapi tadi Pak Kingdom. Silakan. Bang Dalbo kalau Jadi mau masuk gini. masuk saya Bang Dalbo. Jadi gini ya Bang, Tulis. Oh juru tulis. Oh iya. Saya Bang juru Dalbo tulis. saya Lanjut, juru Pak Kingdom. mengingatkan. Ya silakan. jadi Bang Bebe, Iya. Alkitab itu memang sudah diterjemahkan ke hampir seluruh bahasa suku yang Iya. ada di dunia. Ya, Iya. kurang lebih masih mungkin 28, nggak sampai 30 ya Iya. bahasa suku yang belum diterjemahkan.
memang kadang-kadang terjemahan dari bahasa Indonesianya itu kurang tepat ya. Contoh, ketika Yesus berkata, jika hidup, nah di situ kan diterjemahkan, jika hidup keagamanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat. Sebenarnya Yesus tidak berbicara bahwa hidup keagamanmu, tetapi di situ Yesus berbicara jika hidup kebenaranmu tidak lebih baik dari orang-orang Yahudi. Tetapi diterjemahkan jika hidup keagamaan, ya. Sebenarnya tidak salah juga ya, tetapi maksudnya LAI ini menerjemahkan untuk membuat supaya lebih sederhana memahaminya ya. Gini, saya potong ya. Iya. Saya potong Pak Pendeta. Ini kita juga pelajari. Kita bukan cuma pelajari dari tulisan dari King James Version ke Lembaga Alkitab Indonesia. Kita juga pelajari dari Hebrew. Karena kalau dari Hebrew itu angka-angka itu, saudara, bukan huruf-huruf. Jadi dia ada angka-angkanya. Jadi kita pelajari itu dari Hebrew saja menuju kepada King James Version itu beda. Apalagi dari King James Version menuju ke Lembaga Alkitab Indonesia. Itu yang saya maksud. Jadi kalau kita mau bahas ini, mesti paham juga. Karena kalau kita bahas ini, kita mesti pakai istilah sendiri dan kita pasti tunjukkan. Jadi begini, kita ingin apa yang kita pelajari ini atau apa yang kita kasih tahu ini, kalau mau terima silakan, kalau tidak no problem. Yang kita tuntut sekarang kita belajar semua masing-masing karena keselamatan itu masing-masing. Kita tidak pernah memaksakan. Ya, Abang lanjut. Saya mampir. Saya tetap di atas. Cuma sebentar saya mampir ya. Oh iya. Jadi begini, kalau ada yang pakar, itu yang saya mau tanya karena dari tadi dia berbicara tentang juru selamat. Ini aku kasih ayat. Ada enggak yang bisa jelaskan ini? Yesaya 43 ayat 11 ini. Coba dibuka. Edogawa, coba kamu buka, baca, terus perhatikan, terus siapa tahu kamu bisa menjelaskan ayat itu. Ada banyak ayat juga, bukan cuma itu. Berapa bang? Berapa? Yesaya berapa? Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43. Saya bantu aja ya, karena saya ini mau tulis loh. Iya. Yesaya 43 ayat 11. Israel sebagai saksi Tuhan. Itu bang. Ya, coba baca ayat 11. Akulah Tuhan, huruf besar. Huruf besar ya bang ya? Ya benar. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Saya catat ya bang, ya saya. Silakan dijelaskan bang. Sekalian saya catat ya. Silakan. Ini ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain aku. Pertanyaan, Yesus sudah ada enggak waktu zaman itu? Sudah ada dong bang, itu kan perjanjian baru. Saya bang. Hah? Saya catat dulu. Jangan dulu, saya catat sudah ada di zamannya Yesaya, kata orang Malaysia. Ya lanjut. Sudah ada bang, karena itu perjanjian baru. Ntar dulu. Yesaya itu perjanjian lama. Kita kasih tahu pembuktian satu tanah sertifikat itu ditentukan sertifikat mana yang paling tua. Karena mau masuk pengadilan, kalau nggak pakai sertifikat baru nggak mau pakai itu sertifikat tua. Aku padamu bang. Ayat ke-12. Aku menyatakan, aku menyelamatkan, dan aku memberitakan. Dan tidak ada ilah asing di antaramu, dan kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, bukan demikianlah firman BBI.
Coba dibaca ya. Edogawa, bisa enggak jelaskan ayat itu? Itu sudah, pasti. Pasti bagus. Jadi gini, kita tidak mau ada perdebatan karena apa? Kita cuma suka apa yang kita tahu kita sampaikan kepada saudara-saudara. Kalau mungkin ada ayat baru, mungkin ini lebih, karena ini kita kasih untuk pencerahan kita semua. Bukan kita untuk menyalahkan kalian semua atau apa segala macam. Enggak, kita enggak gitu. Kita kasih tahu apa yang tertulis. Sudah Ada Bang banyak. Lodi tadi saya jelaskan lagi, Kong. Cuma Bang Lodi masih belum percaya Yesus. Jadi bukan kita tidak percaya juru Tidak, selamat saya mau Yesus. tanya ini abangku ini pakai topi ini pintar loh. Orangnya jujur. Yesaya 43 ayat 11. Ya. Menurut abang yang Tuhan di situ Yesus atau siapa ya? Silakan Bang. Saya mau catat. Saya belajar ya Bang, belajar saya. Ya, itu pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Jangan ketika saya kasih tadi itu ayat 11 terus saya tanya di mana Yesus waktu itu. Kan yang sinkron. Yesus nanti ada di tahun-tahun sekarang ini, ayat ini dari ribuan tahun lalu. Ketika hadir pertanyaan ini jadi gini. Kenapa saya tadi ada singgung ada kepercayaan ada 3 otoritas. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Ada yang cuma pakai 2, Allah Bapa dan Allah Anak. Ada yang cuma pakai cuma 1. Jadi kita pakai ayat yang tertua ini. Jadi kita pakai ini kepercayaan saya dan saya tidak memaksakan saudara-saudara. Menurut saya, kita percaya juru selamat ada karena dia mengakui bahwa aku adalah juru selamat. Jadi ketika dia hadir dalam bentuk mereka bilang, "Oh Yesus." Itu bukan bukan 2 oknum. Itu 1 oknum. Karena kalau dia berbentuk Tuhan yang Maha Kuasa, manusia tidak bisa lihat dia, terbakar semua manusia. Mati karena manusia tidak Maksudnya boleh saya melihat Bang, Sang Pencipta. ini tuh abangku Ya. saya mau catat nih Bang. Maksud Ya. saya Tuhan juru selamat di sini Yesaya. Apakah Yesus yang Anda maksud atau bukan? Yesus, saudara. Tadi kan kita sudah jelaskan. Tidak, Saya hanya bertanya Bang. Saya hanya bertanya, saya tidak bantah. Cuman saya bertanya. Di Yesaya 43 nomor 11, apakah yang dimaksud di sini juru selamat Tuhan huruf besar ini? Apakah Yesus atau bukan? Itu aja Bang. Yesus. Saya catat ya, Yesus. Ya. Lanjut Bang. Iya, karena banyak mereka menganggap kenapa saling ada silang banyak yang tidak sependapat karena ada banyak yang mengatakan bahwa ada 3 oknum, ada 2 oknum, ada 1 oknum. Tapi ini menurut saya saja, bukan saya mau bilang oh saudara salah mengikuti 3 oknum atau saudara mengikuti 2 oknum salah. Enggak, kita cuma belajar semua. Cuma ketika kita mendapatkan ayat ini, kita percaya. Dan ini yang kita percaya, kita tidak paksakan untuk orang lain. Saya percaya itu. Betul. Karena Tuhan itu cuma ada 1, tidak ada 2, tidak ada 3. Kalau dia berbentuk dia jadi anak manusia itu cuma karena dari dulu Musa naik ke Gunung Sinai saja tidak pernah menampakkan dan Tuhan tidak pernah menunjukkan dia. Dia cuma lihat itu pohon yang bernyala-nyala. Boleh saya lanjutkan lagi Bang. Ini catatan saya tadi itu sudah jelas di dalam Yesaya, kata orang Malaysia ya, Yesaya 43 nomor 11 merujuk kepada Yesus sebagai Tuhan juru selamat. Ya. Nah, apakah terjemahan ini sudah benar atau keliru atau gimana? Kalau menurut saya ini adalah yang benar. Oh, ini yang benar. Artinya Yesus di sini sebagai Tuhan di dalam perjanjian lama.
begini bang. Oh iya Kita jelaskan silakan bang. Kenapa dia sampai jadi Yesus? Karena waktu zaman Musa, manusia tidak boleh melihat, tidak bisa dapat melihat wujud asli sesungguhnya Sang Pencipta. Begitu. Kenapa kita percaya Yesus sebagai juru selamat? Karena dia sendiri yang merubah dan dia sengaja turun untuk umat manusia. Dia pribadinya sendiri itu yang turun, yang menampakkan, dan itulah jadi dia. Kalau di saudara-saudara kita di Islam itu Isa. Saya Ini percaya aja, Bang. cuma ada satu. Gini abangku, saya nggak ini ya. Cuman saya bertanya aja, boleh tak? Iya. Nah, ketika Yesus Christ berdasarkan perjanjian baru, dia kan hamba. Ya. Dia kan hamba. Nah, kira-kira pada saat Yesus jadi hamba, siapakah Tuhan juru selamat itu? Itu aja sih bang. Silakan bang. Saya ini bagian pencatatan bang. Kalau kita percaya Tuhan yang dari awal, Alfa dan Omega, dari awal dan yang akhir cuma ada satu. Aku adalah aku, tidak ada orang lain selain Dia. Begitu saja. Karena kalau kita mau perjelas DP masalah sebenarnya, dari zaman penciptaan sampai sekarang tidak akan ketemu. Malahan saya nanti di DM di mana kau tinggal, di segala macam lah. Bang, Kita hanya memberikan saja ayat dan kita hanya memberikan untuk dikaji kembali. Apa yang saya sampaikan itu menurut saya. Kita tidak tahu menurut orang lain. Silakan saja melaksanakan karena keselamatan kita masing-masing. Saya hanya memberikan ayat. Dan kalau ada orang yang bisa menjelaskan ayat ini, silakan. Kita belajar sama-sama, bukan menjelekkan orang lain. Betul. Ini luar biasa ilmunya bang ini. Cuman saya sederhana aja pertanyaannya bang. Itu menurut abang nggak masalah. Itu imannya. Cuman saya pertanyakan. Ketika Yesus menjadi hamba, siapakah Tuhan juru selamat? Itu aja bang. Saya kalau bertanya itu bang sederhana aja. Saya catat. boleh saya silakan. bicara? Mungkin boleh sembarang. Yang mau menjelaskan silakan. Ya. Ini bang, saya bukan mau menjelaskan, tapi kebanyakan ya, yang saya selalu nonton dialog tentang yang ini, yang TikTok, yang Kristen vs Muslim, pasti kebanyakan pertanyaannya selalu ini. Waktu Tuhan jadi manusia, terus siapa yang bertindak sebagai Allah? Selalu ini, selalu. Ini, dengar. Kita boleh bahas satu kali lagi. Saudara, kita sebenarnya tidak punya hak untuk membahas siapa Tuhan kami. Kita ini masing-masing. Dan ketika mereka bertanya, mereka ingin menjelekan satu sama lain. Kalau kita mau cerita, kita bisa saja menjelekan Tuhan-Tuhan yang lain. Karena kita kan beda-beda semua. Kenapa kita tidak mau menjelekan itu? Karena apa? Kita ini hidup masing-masing. Keselamatan masing-masing. Kalau kita percaya dia, nggak usah kita paksakan. Yang kita harus pelajari sekarang ini tuntutan apa yang Sang Pencipta ajarkan kepada kita agar kita menuju kepada keselamatan. Soal masalah mereka percaya ada 3 Tuhan, ada 2, ada 1, itu pribadi itu. Nggak usah kita menjelek-jelekan kepercayaan orang lain. Itu sama saja dengan gini. Hati-hati loh, soalnya ada banyak pelajaran yang kita pelajari sekarang ini. Ada banyak kitab yang beredar di dunia ini. Saudara, ini semua buatan manusia. Ketika kita pelajari ini, kita itu harus paham benar. Kita saudara belajar sekarang Alkitab ini, kita cuma lihat kalau dia ada menjurus kepada tentang kemanusiaan, tentang kasih, tentang saling mengasihi, itu yang kita pakai. Kalau saling berperang, saling membunuh, saling segala macam, itu kita tidak mau pakai itu, walaupun itu ada di Bible kita. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan kita umat manusia saling membunuh, saling berperang. Oh, ini Tuhan kita, sana Tuhan mereka. Tidak. Kita tidak belajar itu. Kita punya forum, semua agama di dalam, dan kami belajar tidak memandang agama. Karena agama seluruh dunia ini dibuat oleh manusia. Satu saat kita akan jelaskan semua itu, semua agama dunia.
dibuat oleh manusia. Saya masuk dikit bang. Jadi saya ini tidak menjelek-jelekan agama siapapun. Saya hanya bertanya. Pokoknya kita tidak menyalahkan saudara, enggak, banyak saudara yang kita hadapi. Cuman gini bang, cuman saya bertanya abangku, ketika Yesus menjadi hamba, siapakah Tuhan Juru Selamat? Itu aja bang. Itu cuma tulisan. Jadi mohon ya, saya ulang-ulang, terjemahan itu tidak baik. Terjemahan itu banyak kali diubah-ubah. Makanya kita enggak pakai yang begitu-begituan. Cuma kita bikin akar masalah di satu kata saja. Iya. Kita belajar, kita punya akal budi. Betul. Kita punya akal budi. Jadi kalau dia tapi masalahnya banyak gini bang, banyak ajaran malah mengakal-akali budi. Tidak menggunakan akalnya tetapi mengakal-akali budi. Itu banyak di sana bang, saya temukan. Biarin aja mereka, karena kita itu belajar untuk diri kita sendiri. Kalau ada ilmu lebih, saya kasih tahu sama teman-teman, saudara-saudara, kalau suka pakai silakan, kalau tidak no problem. Iya, jadi kita di sini maksud saya itu bukan untuk memperdebatkan, kita belajar kaji lagi. Kenapa ada ayat ini? Nah sekarang kalau kita mau kaji lagi ayat 11 ini, ada Tuhan lain? Tidak ada. Bisa-bisa hilang juga juru selamat yang ada di perjanjian baru. Coba baca ayat ini. Tadi, kalau kita mau maaf. Ya. Coba kakak baca ayat 11-nya ulang. Maaf ya, maaf. Iya. Saya mana? Yang disuruh baca saya. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain aku. Kalau maaf kalau itu berarti kalau misalkan kita berbeda agama di sini pasti ada menyinggung perasaan ya. Tapi maaf. Setidaknya perasaan itu ada. Tapi saya mau bilang kalau untuk kita pribadi, kalau orang Kristen, itulah perkataannya, karena perkataannya yang sudah dia katakan ya dan amin. Tidak ada satupun manusia yang akan seperti dia. Tidak ada manusia satupun yang akan seperti dia, karena itu perkataannya sendiri. Itu ya dan amin. Kalau untuk menurut saya orang Kristen ya. Ya. Pak, tapi boleh saran bang. Boleh saran. Saya kasih saran aja sih. Mungkin bisa dibaca 10-nya. Kamu adalah saksi ayat 10 firman Tuhan dan hambaku yang telah aku pilih supaya kamu dapat mengetahui dan percaya kepadaku dan memahami bahwa akulah dia. Di hadapanku tidak ada ilah yang telah dibentuk dan di belakang kamu. Jelas sekali ayat ini saudara. Kalau ayat 10 dia menekan supaya mereka percaya bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya dia sendiri. Tidak ada lagi yang manusia. Mungkin saya bacakan dulu ya, saya bacakan. Nanti kalian ini ya terserah siapa yang mau menjelaskan. Saya kan belajar ya Pak Kindong ya. Iya. Jangan marah-marah begitu loh Pak Kindong, tatapannya biasa-biasa aja Pak Kindong. Aku takut loh. Pak Kindong, senyum-senyum lah. Ya senyum-senyum. Ya di sini di 10-nya, kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu bahwa dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Ya, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Artinya, tidak ada lagi Tuhan. Tuhan itu tetap ada di perjanjian lama, tidak pernah berubah. Itu mungkin pemahaman cerdas saya. Saudara, betul. Secara akal. Salah, maaf. Begini, Pak. Secara akal sehat ya. Gini. Secara akal budi, bukan budi di akal-akali ya. Silakan Pak. Ya, maaf. Saya tanggapi yang tadi Pak
Dalbo sama Pak Baby, kalau yang dia bilang tidak akan ada lagi, kalau tidak akan ada lagi, itu yang seperti kita orang Kristen bilang dia datang, dia lahir sebagai anak manusia dan menyelamatkan manusia. Berarti cuma dia sendiri, dia satu-satunya orang yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita manusia. Dan tidak ada lagi, tidak ada Tuhan lagi yang akan datang selain dia sendiri untuk menyelamatkan kita manusia. Dan itu dia menutupi, dia genapi semua itu. Dia genapi semua itu. Tidak ada lagi Tuhan Allah yang kedua akan datang, karena dia satu-satunya terakhir dari semua itu untuk menghapuskan dosa umat manusia. Ya. Bukan, maksudnya tadi tanggapan Balbox itu tanggapannya kan, kalau ada itu di perjanjian lama, berarti perjanjian baru ini apa? Apakah dia juga berarti dia tidak termaksud perjanjian baru? Bukan, maksudnya bukan ke situ. Maksudnya dia lahir, dia datang itu untuk satu kali saja, dan itu untuk umat manusia, menghapus dosa umat manusia untuk satu kali itu saja. Tidak ada Tuhan Allah yang akan datang lain selain dia sendiri yang bisa hadir untuk menghapuskan dosa manusia, menyucikan dosa manusia. Begitulah segala macamnya. Lanjut dulu ya. Saya mau sholat zuhur bentar. Sudah waktu masuk zuhur di sini. Iya. Lanjut ya, Bang ya. Iya, siap. Lanjutkan. Lanjut dulu semuanya. Ya, tidak bantah. Kan di sini Iya, narasinya bahwa tidak ada Tuhan dibentuk. Saudara. Tidak ada. Saya hanya pertanyakan. Saya hanya pertanyakan aja. Enggak bantah saya. Kalau maksudnya kalau tadi kita jawab, itu pengertian kita ke perjanjian lama yang abang bilang, kalau di perjanjian lama ada Tuhan, ada Yesus, di perjanjian baru, itu yang kita bilang. Kalau maksud dari tujuan satu saja, dia berarti dia yang datang itu dia lahir sebagai anak manusia untuk menebus dosa umat manusia. Cuma satu-satunya dia yang datang, tidak ada lagi. Karena kalau ada lagi berarti itu ceritanya lain. Coba baca ayat 13. Dengar. Ya, dari hari ini akulah dia dan tidak ada seorang pun yang melepaskan dari tanganku. Aku akan bekerja dan siapakah yang akan membalikannya? Demikianlah firman Tuhan, penembusmu yang maha kudus Israel, untuk kepentinganmu aku telah menyuruh Babylon dan membawa turun para pelarian semuanya. Jadi ini menceritakan waktu Israel dulu di masa pengasingan. Itu dia Pak menegakkan. Kingdom. Iya Bang. Ada tanggapan? Silakan. Ya, jadi yang pasti Tuhan itu yang awal dan yang akhir akan Betul tetap sekali sama, itu, Pak tidak akan Pendeta. pernah berubah. Iya, betul. Ya. Tuhan yang awal dan yang akhir tidak akan pernah berubah. Sejak dia menciptakan alam semesta, dia menciptakan Adam, ya. Setelah manusia juga berbuat jahat, jatuh ke dalam dosa, dan Tuhan memusnahkan manusia, yang diselamatkan itu hanya 8 orang alias 4 keluarga, yaitu Nuh dan anak-anaknya dan istrinya, keluarga Nuh aja yang diselamatkan. Setelah itu mulai bertambah banyak lagi manusia. Lalu Tuhan memanggil ya seorang yang bernama Abram, ya. Sebelum menjadi Abraham, dia memilih Abraham untuk keluar dari negerinya, karena Tuhan sudah menyiapkan satu tempat bagi dia, yaitu yang namanya Kanaan. Dan Tuhan ini jugalah yang memilih keturunan Abraham, yaitu Ishak, Yakub, dan sampai ke keturunannya Yakub sampai hari ini. Jadi Tuhan yang benar itu hanya ada di Israel. Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, dan Ishak, dan Yakub. Kita lihat pola ketika dia berbicara, dia menyampaikan firman, memilih hamba nabinya
tidak pernah berubah, ya. Dia selalu berbicara langsung, tidak melalui perantara. Dia berbicara langsung. Ketika dia memilih Abraham melahirkan Ishak, dia datang kepada Ishak, Allah ayahmu. Setelah Ishak kepada Yakub, dia berkata kepada Yakub, akulah Allah nenekmu, Allah Abraham, Allah ayahmu, Allah Ishak. Yakub sama kepada manusia, dia berbicara langsung, tidak melalui perantara, tidak bersembunyi di balik layar, ya. Dia straight to the point, dia berbicara langsung. Makanya saya bilang bahwa Allah yang awal dan yang akhir ini tidak akan pernah berubah. Makanya di Yesaya 43 ayat 11 di situ dikatakan bahwa akulah yang menjadi penuh. Di mana? Yaitu dia mengutus anaknya yang mengaruniakannya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini juga menggenapi apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham. Di situ Tuhan berkata, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi janji Tuhan kepada Abraham itu supaya semua manusia di dunia ini boleh mendapat berkat. Berkat apa? Berkat keselamatan, seperti yang sudah Jaringan mungkin dong. Ini aja, sederhana aja, ya. Nah, kalau Yesus itu adalah Tuhan, dong jaringannya diperbaiki dulu jaringannya. Nah, kapan sih Yesus ini jadi Tuhan? Itu aja, Bang. Silakan. Udah dengar suaraku jelas nggak? Sudah. Putus. Oke, baik. Ya, pertanyaan Bang Dalbo, kapan Yesus itu jadi Tuhan? Kan saya sudah bilang, Yesus katakan, akulah yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir itu siapa? Dia satu-satunya penguasa surga dan bumi. Matius 28 ayat 18. Di situ Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Artinya pemilik surga dan bumi itu hanya satu pribadi yang namanya Yesus. Itu dari tadi saya tanyakan, Bang. Itu yang saya tanyakan tadi. Ketika Yesus jadi hamba, siapakah Tuhan? Itu yang aku tanya. Ya, silakan. Saya catat ya, Pak Kindemnya. Jadi ketika, karena gini ya, Tuhan itu kan gelar. Jadi ketika Yesus datang, itu kan menggenapi nubuatan bahwa dia akan datang sebagai hamba. Makanya Yesus juga katakan dalam Matius 20 ayat 28, ya, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi menjadi hamba ini adalah untuk menggenapi nubuatan bahwa dia datang sebagai manusia yang merendahkan dirinya untuk melayani. Tetapi gelarnya dia apa? Nah, ketika kita berbicara tentang Tuhan, kita harus pahami dulu arti daripada Tuhan itu apa. Makanya ketika Thomas, dia membuktikan bahwa Yesus telah membuktikan kepada Thomas lubang tangan yang terpaku. Di situ Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Di dalam bahasa Yunani disebut Kurios dan Theos. Kurios di sini berbicara tentang penguasa atau pemilik, sementara Theos itu berbicara tentang Bapa sang sumber, Allah. Jadi di sini Thomas itu memberi pengakuan kepada Yesus itu sebagai Tuhan Kurios dan Tuhan Theos, Allah Theos. Jadi sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan? Sudah dari sononya. Makanya Lukas 2 ayat 11 di situ dikatakan, malaikat sendiri dari surga yang datang dan berkata, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kembali ke Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 3. Saya tidak membantah, saya hanya bertanya karena saya
Saya ini orangnya polos kan, Pak Kindom tahu saya kan, orangnya polos. Ya apa yang tertulis Polos itu berarti. yang saya baca. Ya. Jangan marah, Abang Dalbo ini jangan marah lah Pak Kindom. polos beracun dia. Polos beracun dia. Polos beracun. Saya itu apa yang saya lihat itu yang saya baca. Orang-orang itu tahu loh siapa Dalbo. Dalbo ini polos. Yang saya pertanyakan, ketika Yesus jadi hamba, siapakah Tuhan? Itu loh. Siapa Tuhan? Yesus kah atau ada Tuhan lain? Itu loh. Silakan. Ya. Jadi gini, Abang. Dialah hamba Tuhan itu sendiri. Ya, jadi gini Abang. Makanya di dalam pemahaman kita Kristen Tritunggal, itu Bapa itu Elohim, Yesus Firman itu Elohim, Roh Kudus itu Elohim. Jadi ketika Sang Firman ini datang mengambil rupa manusia, ya, masih ada Elohim Roh Kudus, masih ada Elohim Bapa. Ya. Karena Bapa Sang Sumber itu sudah jadi 3 identitas jadi ini. ya namanya 3 pribadi. Lama-lama Bang, lama-lama jadi 4 Tuhan ini. Makanya contoh jadi begini Bang. Ya, jelas, jelas. Ini simple nih gini ya. Kita manusia ini hakikatnya kan manusia, tapi punya roh, jiwa dan tubuh. 3 unsur ini bisa dibedakan, bisa dipisahkan tidak bisa dipisahkan. Tetapi apa unsur-unsur yang ada di dalam diri kita itu tidak punya kuasa, tidak maha kuasa. Tetapi yang ada pada pribadinya Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. 3 pribadi ini 3-tiganya Elohim berkuasa. Jadi tidak bisa dipungkiri. Tetap dalam hakikatnya itu ya adalah Allah Elohim. Bisa dipisahkan tidak? Tidak bisa. Bisa dibedakan tidak? Bisa. Ya, jadi ketiganya ini, 3 pribadi ini hakikatnya Tuhan berkuasa semua. Makanya Yesus katakan, ya, Bapa yang pertama ya, Bapa itu mengutus anaknya. Nah, Yesus setelah Yesus naik ke surga, Yesus berkata, aku akan pergi dan aku akan mengutus seorang penolong yang lain. Seorang loh, di situ disebut seorang. Coba kita analisis secara Gini, mudah-mudahan teman-teman Kristen yang ada di sini paham pertanyaan saya. Mudah-mudahan dipahami. Kan saya bertanya, ketika Yesus menjadi hamba, artinya kalau dia hamba bukan Tuhan pasti, betul? Gini Bang, makanya saya bilang. Saya orangnya polos Bang. Iya, saya bilang Tuhan itu Pak Kindom kan kenal saya kalau saya orangnya ini polos. emang polosnya polos kobra. Kan saya bertanya Bang. Ya, jadi Ya, gini, ketika oke, dia gini, Bang. hamba, Tuhan kan bukan Tuhan. Aku pertanyakan, Ya. ketika dia menjadi hamba, siapakah Tuhan? Itu aja, Bang. Silakan. Makanya analoginya gini Bang. Bang Dalbo ini seorang direktur di sebuah perusahaan, ya. Ini abang ini direktur loh. Tetapi ketika abang menyamar menjadi OB, kira-kira ya waktu abang jadi OB, abang masih bergelar direktur enggak? Ketika Tetap manusia. ya, iya betul. Gelar. Makanya di sini direktur itu kan gelar. Ketika abang sebagai direktur, ya, Ini orang marketing. abang menyamar menjadi OB. Kira-kira saat bersamaan abang menyamar menjadi OB, gelar direkturnya itu hilang dari abang atau masih ada? Nah, makanya Yesus dia adalah Tuhan. Tetapi ketika dia datang mengambil rupa manusia, kira-kira gelar Tuhannya itu hilang atau enggak? Enggak hilang. Oh, Dia hanya Yesus mengambil ini rupa manusia, gelar. makanya Filipi Jadi 2 Yesus ayat ini 6. Pak Kindom. Jadi maksud Pak Kindom, Yesus ini manusia Tuhan, gitu, mengambil gelar Tuhan. Itu. Bukan mengambil gelar Tuhan, tetapi memang dia sudah gelarnya itu yang beda. Mengambil gelar dengan hakikatnya, ya kan? Oh, iya. Boleh saya bicara? Nah, gini. Sabar dulu Bang. Sabar dulu Bang. Berarti Yesus ini manusia
gelarnya tetap Tuhan. Sebagaimana analogikanya tadi sebagai direktur. Nah, pertanyaannya Bang, boleh nggak satu perusahaan 2 direktur atau satu negara 2 presiden? Pak Kindom. Apa korelasinya? Maaf ya Pak Kindom ya, maaf ya, saya orangnya polos loh. Saya orangnya polos, nggak Iya, tahu polos apa-apa. kobra. Saya orang kampung. Iya. Saya orang kampung, Itu Bang. polos kobra itu. Nggak bisa jaga Jadi rahasia. ketika racun Nah, kobra, silakan. ketika racun kobra itu disemburkan dan kalau Saudaraku, engkau kena racun saudaraku. itu, wah, mematikan Gini. itu, bah. Ya, ini saya lihat sudah kayak perdebatan. Jadi gini, ketika terjadi satu perdebatan yang hadir itu bukan roh Tuhan lagi yang hadir, sudah nggak enak. Jadi Betul. Oh, ini Kindong ini, kau dengar itu? Kau bilang saya juga ular kobra. Mana sih? saya kasih belajar sesuai dengan pembuktian ayat Alkitab dan itu pikiran saya. Kalau Anda pakai silakan, kalau tidak ya tidak. Ngapain kita memperdebatkan? Aduh. Jadi gitu. Jadi juga buat Pak Pendeta juga hati-hati mau keluar statement karena kayaknya ini Pak Dalbo satu kata saja salah dia kejar itu. Hati-hati. Jadi saya sudah ngerti ini Pak Dalbo ini. Abangku, saya kan terlebih dahulu saya katakan saya ini orang kampung, orangnya polos. Itu abangku. Nah, kalau menurut Bang Bebe, pertanyaannya Bang Dalbo saya jawab. Kira-kira ada nggak korelasinya? Nyambung nggak? Kira-kira pertanyaannya dia dengan jawaban saya itu nyambung nggak? Nyambung tadi itu, cuma Pak Dalbo belum bisa mengerti. Nah, ya gini Pak Abang ya, Bukan. gini. Jangankan Bang mengerti. Dalbo. Belum Ya, bukan sebentar, Pak. mengerti, menerimanya tidak. Jadi gini Bang Bebe, jangankan Bang Dalbo ya, orang Yahudi, notabene Yahudi yang penerima janji Tuhan itu ketika Yesus datang, mereka nggak memahami apa yang Yesus ajarkan. Bahkan seorang sekelas Nikodemus Sebelum lanjut, Pak Bang Kindom, sebelum lanjut, ini bukan saya tidak mengerti, bukan saya tidak menerima. Persoalannya saya bertanya sabung, ya kan? Saya bertanya sabung yang dijelaskan kepada saya Indomie. Gimana sih? Saya bertanya sabung, kalian jelaskan kepada saya Indomie. Gimana? Maaf ya, saya orangnya polos loh. Saya kan dari kampung. Orang kampung itu kan polos. Saya nggak bisa jaga rahasia loh. Saya bertanya-tanya, Hati-hati. apa sih bahan bakunya sabung ini? Pak Kindom jelaskan Indomie. Bang Dalbo, lebih hati-hati. Saya ini kan sudah kasih gelar abangku ini adalah ular kobra. Saya ini sedang pegang tongkat loh. Saya ini sedang pegang tongkat loh. Jadi kalau ular kobra itu tidak taat dengan saya, maka saya akan petuk kepala ular kobra itu. Aduh, saya tidak tahu ini dah hubungan apa ini. Maaf, saya ini orang baru, saya tidak tahu ini. Bang, saya orang lama di sini, cuman persoalannya saya ini dari kampung, saya ini polos, makanya saya bingung. Saya bertanya sabung, yang dijelaskan Indomie, gimana? Tapi gimana ya, Bang ya? Bang Dalbo, gini ya, Bang ya. Saya temukan banyak sekali umat Islam itu ya. Mereka kok ketika membahas Alkitab, membaca Alkitab, mereka memahami, ya. Beda dengan Bang Dalbo dan teman-teman yang lain. Sudah membahas dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi tidak memahami. Ya, saya bersyukur buat para murtadin ya. Ketika mereka membaca Alkitab, maka janji Yesus, bukan kamu yang memiliki aku, tapi akulah yang memilih kamu. Itulah yang mereka alami. Firman Yesus itu tergenapi di dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh.
Ya, beli makan. Jadi berbahagialah para murtadin. Pantas saya kagak nyambung, disuruh masak sama bininya, malah naik debat. Temanku lagi beli makan, udah jam makan jadi dia keluar beli makan. Jadi gini, jadi kalau kalau kita belajar, kita cari pembahasan lain yang maksudnya yang apa yang diajarkan oleh Sang Pencipta dan apa yang dia suruh manusia kerjakan, itu yang kita harus buat. Kita nggak mau debat-debat cuma kata-kata beda-beda, satu kata pemahaman ini, satu kata ini. Kita nggak akan ketemu kalau cuma ada soal terjemahan ini. Jadi kita bahas, kalau ada berikut kita bahas lain lagi. Ya Bang Bebe, gini Bang ya, sebenarnya kita tidak perlu membesar-besarkan masalah terjemahan ini ya. Karena yang terpenting adalah esensi ya, nilai daripada kebenaran yang ada di dalam ayat-ayat Alkitab. Apa? Tuh, ulangi dulu Bang Kindong. Ulangin dulu. Nggak perlu besar-besarkan salahnya terjemahan. Pokoknya Yesus Tuhan. Kindong. Ya, penggemaran Yesaya 43 ayat 11 itu kan jelas ya, bahwa Elohim satu-satunya itu adalah juru selamat, penyelamat, tidak ada yang lain. Dan penyelamat itu telah memilih Israel sebagai umat pilihannya. Jadi kalau Elohim, boleh saya potong. ya. Jadi saudara begini, saudara buang statement tadi bahwa umat Israel apa tadi diberikan keselamatan cuma khusus umat Israel, begitu? Bukan. Gimana? Maksudnya Seluruh umat manusia. itu adalah bangsa pilihannya. Makanya Yesus itu datang di Israel. Aduh. Jadi Tuhan yang benar. Gini Abang, karena Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya Abang baca nggak ayat yang mengatakan bahwa tahtaku itu ada di Sion. Jadi tahta Tuhan itu kan ada di Sion. Sion itu ada di mana? Di mana Sion? Di mana Sion? Oke, sebentar, saya Apakah cari ya. Sion itu ada di dunia atau ada di mana? Ya, sebentar, saya cari ya. Saya lihat ayatnya dulu ya. Saya tenggelam sebentar. Ada di surga dan cari. ada di surga. Saya coba jelaskan. Kalau kita merujuk bahwa umat Israel adalah umat Tuhan, nah kita ini orang Asia, umat siapa tuh orang ini? Umat siapa kita? Karena kalau keselamatan cuma dijuruskan kepada orang Israel, dan juru selamat kalau dia mau datang dia cuma turun di Israel, sedangkan ada ayat menyatakan ketika dia datang seluruh dunia memandang, bukan cuma seluruh orang Israel. Hati-hati belajar ini, makanya kita itu keselamatan itu di segala bangsa, keselamatan itu masing-masing. Dan bukan bilang umat pilihan bahwa mereka umat pilihan. Kalau mereka umat pilihan orang ini ngapain kita ngikutin semua apa perkataan dia kalau mereka cuma mereka yang akan diselamatkan. Kita ini semua umat pilihan Tuhan. Betul sekali. Bukan cuma tertuju di satu negara. Bagaimana umat pemilih? Itu kayak yang tertuju di satu negara begitu tuh, karena sudah selesai semua dipilih toh, semua sudah dipilih, itu pilihan baru mereka. Abangku, coba ya. Dibuka dalam Matius 21:43. Saya lagi ngedit ya, jadi ini di dalam Matius 21:43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Tentu ini merujuk kepada Bani Israel, kepadamu kan, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu.
Ini di dalam Matius 21:43. Lalu di dalam Yohanes 4:21, sabar Bang ya. Nanti abang jelaskan, saya tidak bantah. Di dalam Yohanes 4:21, ini perucapan Yesus ya. Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Nah kira-kira tongkat kerajaan Allah ini dipindahkan kepada mana, Bang? Bangsa yang mana yang menghasilkan buah kerajaan itu, Bang? Silakan, Bang. Siapa yang mau jawab? Ini pertanyaan kepada Ya, siapa? Bang, saya tidak membantah, terserah Pak Kindom mau dikarang-karang, saya membaca aja ya. Kan tahu kan saya orangnya polos kan Pak Kindom kan? Saya ini dari kampung loh. Di sini saya hanya menyampaikan ini ucapan Yesus, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahkan kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Nah, Yesus juga menyampaikan, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Silakan Bang. Saya nggak bantah loh, sembarang aja jawabannya. Saya nggak bantah. Saya orangnya kan Pak Kindom dari dulu tahu saya kan polos kan Pak Kindom kan, jujur aku. Ya silakan. Jadi gini Bang Dalbo, kita juga sudah pernah bahas ini dan sebenarnya statementnya abang ini kan tendensius, ini mengarah ke mana saya sudah paham ya. Dan ini bukan hanya abang saja yang baru pertama kali menyampaikan ini ya, hampir semua polemikus yang ada di TikTok ini juga menyampaikan statement narasi seperti ini ya. Kalau merujuk kepada bangsa mana hak kerajaan surga itu akan diambil daripadamu, karena memang janji Tuhan itu pertama ditujukan kepada ya bangsa umat pilihannya yaitu Israel ya. Maka itu Yesus juga katakan bahwa aku diutus untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel ya. Nah karena ketika mereka tidak menerima kedatangannya Yesus ya, padahal janji itu diberikan kepada mereka, maka janji itu diberikan, kerajaan surga itu diambil daripada mereka dan diberi kepada suatu bangsa yang lain. Itu diberikan kepada orang yang benar-benar percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat ya, sebagai penolong. Jadi ini tidak merujuk kepada satu bangsa tertentu saja, tetapi suatu bangsa ini berbicara tentang siapapun itu yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, penebus, hal kerajaan surga itu akan diberikan kepada dia. Dan itu juga merujuk kepada kita pribadi yang percaya kepada Yesus. Makanya itu kalau menurut saya itu dihilangkan itu nama-nama apa negara menjadi, kalau menurut kita kita berusaha belajar cuma ingin menyelamatkan diri saya sendiri. Saya menyampaikan sesuatu hal yang benar atau salah itu kepada Anda, tidak mungkin saya mau keselamatan Anda itu saya tanggung, enggak. Jadi itu kita belajar masing-masing. Tapi kita tidak pernah mau mengatakan bahwa keselamatan itu tergantung dari bangsa Israel. Kita tidak mau. Ngapain kita mau belajar? Ngapain kita mau berusaha cari tahu apa yang sebenarnya? Kalau kita mengharapkan mereka, kita tidak mau keselamatan kita digantung sama mereka, tidak mau. Karena kita yakin dan percaya kita keselamatan diri saya sendiri yang bisa selamatkan pribadi saya. Ya, jadi gini Bang ya. Ya, kenapa Israel itu adalah jamnya Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi bahkan sampai hari ini, ya, jamnya Tuhan itu ada pada Israel. Makanya, sorry itu saya aja ya. Contoh ya Bang ya. Ketika perang Amerika Israel melawan Iran, itu juga penggenapan akan nubuatan yang tertulis di Yeremia 49 ayat 34 sampai 39 itu. Itu tergenapi loh nubuatan itu. Makanya cara kerja Tuhan itu sampai hari ini ya akan tetap tertutup. Matanya Tuhan tuh, jamnya Tuhan tuh ada pada Israel. Makanya dia datang pun akan datang di Israel, di Yerusalem, bukan datang di Jakarta.
bukan datang di Amerika. Saudara, Abang Kingdom. kita ingin Abang Kingdom. ralat Sabar perkataan ya. saudara Baby. yang menyatakan Kakak baby. dikaitkan dengan Kakak terjadi baby. perang Amerika dengan Iran. Ya, silakan. Kakak baby, Abang Kingdom. Ini khusus kita yang Kristen ya. Sekarang pertanyaan kecil saja. Yesus ada di mana sekarang? Sekarang ini Yesus di mana? Tadi kan Ada di surga. Kakak Kingdom bilang di mana tadi? Kalau datang langsung di mana tadi? Sebenarnya Yesus itu Ya, ada datang di nanti sini. di Yerusalem. Ada di sini. Ada di sini. Dia tidak di mana-mana, dia ada di sini Yesus. Nah, Kita pun napas ini dia, napas ini dia sendiri. Ingat, napas ini dia sendiri. Jadi seluruh dunia ini manusia napas ini dia. Jadi kalau berbicara bilang bagi dia kesini tidak ada. Dia ada di setiap manusia. baik, sebentar. Abang, kalau abang berkata bahwa memang dia Allah itu, Tuhan itu, kita ini kan bait Allah, ya. Contoh Dan rumah napas. Tuhan itu yaitu hati kita. Sebentar, jangan contoh napas dulu. Jangan contoh napas dulu. Napas Kamu kan semua percaya nggak manusia bahwa kan? Yesus akan Semua manusia. Sebentar. Napas itu semua manusia kan? kamu percaya? Kalau tidak manusia Sebentar. tidak bernapas tidak akan hidup. Ya, sebentar. Itu roh manusia ya. Semua manusia itu punya roh manusia. Tetapi tidak semua manusia punya roh Allah, roh Tuhan. Tidak. Karena Alkitab juga sudah mengatakan bahwa tidak selamanya rohku tinggal di dalam manusia. Ya. Jadi yang Kalau ada di dalam saat- diri kita ada apa? Di dalam diri kita ada bait Allah. Bait Allah itu adalah tubuhmu, tubuh saya. Bait Allah itu berbicara tentang rumah Tuhan. Tuhan itu tinggal di mana? Di dalam hati kita. Ketika kita mengundang Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia tinggal di dalam hati kita. Pertanyaan saya, kamu percaya nggak bahwa Yesus akan datang yang kedua kali? Dan di mana semua mata manusia akan memandang kedatangan Dia? Kamu percaya itu nggak? Saya percaya kalau itu dunia ini digenapi. Kecuali dunia mau digenapi akhir zaman. Makanya ketika kita berbicara bahwa Tuhan ada dalam hati kita, itu berbicara tentang kehadirannya secara kuasa ilahi. Tetapi kedatangannya Dia secara fisik nanti itu ketika penggenapan semua, ya, Alkitab itu, setelah semua penggenapan itu terjadi, barulah kesudahan itu tiba. Makanya Yesus katakan bahwa jika Injil Kerajaan itu sudah disampaikan, ya, semua manusia sudah mendengar Injil itu, baru kesudahan itu tiba. Makanya saya bilang jamnya Tuhan itu ada pada Israel. Kita lihat aja apa yang terjadi di Israel, ya. Semua terjadi itu bukan kebetulan. Ya, kalau kita baca kitab Wahyu sudah menuliskan, ya. Kitab Daniel juga sudah menuliskan, sudah menubuatkan apa yang akan terjadi, ya. Maksudnya Pak Kingdom jam Tuhan ada di Israel. Terus kalau kita Abang, secara fisik maksud saya, kita melihat jamnya Tuhan itu ada pada Israel itu jadi segala sesuatu yang akan terjadi. Contohnya gini ya, Netanyahu 2017 kalau nggak salah ya, Netanyahu sudah sounding bahwa Israel sudah siap untuk membangun kembali Bait Allah Salomo yang ketiga. Ya, Bait Allah Salomo yang ketiga ini sedang dipersiapkan untuk dibangun kembali. Dan sebelum kedatangan Yesus itu akan terjadi perang dunia ketiga yang namanya perang Hamargedon kalau baca di Wahyu. Kalau kita baca di kitab Wahyu, ya, akan terjadi perang Hamargedon. Itu negara mana lawan negara mana sudah jelas. Bahwa ada 3 negara besar yang akan berperang melawan Israel. Ya, disitulah Israel akan mengalami kekalahan terbesar di dalam hidup mereka.
Dan ketika mereka berseru kepada Mesias yang mereka percayai itu, baru akan datang Tuhan Yesus. Makanya pelajari apa yang tertulis dalam kitab Wahyu, nubuat-nubuatnya Yohanes, Rasul Yohanes yang sudah tertulis di kitab Wahyu. Makanya saya bilang, selalu kita melihat apa yang akan terjadi dengan Israel. Saya bilang bahwa itu adalah jamnya Tuhan. Ya, mungkin kalian nggak percaya. Coba kalian masuk ke YouTube, dengarkan khotbah daripada Pak Pendeta Rubin Abraham. Itu dia menjelaskan tentang akhir zaman, ya. Dia menjelaskan dengan jelas sekali peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sesuai dengan kitab Wahyu. Kalian akan memahami. Oke, itu aja saya mau tambahkan. Pak Saya juga mau makan dulu. tanya. Iya. Jadi kalau menurut Pak Pendeta, zaman sekarang ini apakah memang ini benar sudah akhir zaman atau bagaimana? Kita ini sudah hidup di akhir dari akhir zaman. Karena ketika Yesus pertama datang itu, dia sudah berbicara tentang akhir zaman. Itu awal dari akhir zaman itu. Sementara kita ini hidup di akhir dari akhir zaman ini. Ya, sehingga kita kira tangan Yesus itu sudah tidak akan lama lagi. Bukan. Jadi gini Bang Bebe dan Bang Suka, kita ini sekarang ini, kita ini sudah hidup di akhir dari akhir zaman. Ya, akhir zaman itu memang sudah dimulai dari ketika Yesus datang. Awal dari akhir zaman itu. Kita sekarang ini di akhir dari akhir zaman. Jadi kemungkinan tidak sampai 50 tahun lagi Tuhan Yesus sudah datang. Makanya saya bilang waspada, karena jamnya Tuhan tuh ada pada itu. Tuhan tuh ada pada itu. Kau itu loh, coba dulu, mungkin kau buka TikTok, tiba-tiba ada live gini sudah di beranda kau. Terus kemudian kau rasa ingin tahu, mencari tahu. Itu salah satu untuk mengetuk hatimu itu, untuk dapatkan kebenaran. Itu salah satu caranya. Jadi terus diketuk, lagi kau tidur-tidur, tempat blender laku. Tiba-tiba, tempat blender laku, berangkat, dibawa kemari untuk dapatkan kebenaran. Habis itu untuk peringatan lagi tuh. Lagi di luar aku, tempat blender laku, nengok. Itu sebenarnya diarahkan kau kemari itu untuk kau dapatkan kebenaran, bukan kau harus marah-marah. Gitu loh. Bukan, maksudnya kalau yang udah berinfak itu jutaan, ratusan miliar gitu, itu tetap masuk neraka gitu. Tetap amalnya itu akan diganti langsung di dunia. Di dunia akan diganti langsung. Ya, iya. Ketika ada orang-orang non muslim, dia melakukan kebaikan di bumi ini kan, beramal bansal, itu akan Allah gantikan langsung di dunia. Abang, kebaikan ini dia. Dia muslim deh, soalnya dia bilang infak sih bang. Enggak kan tahu dia infak. Mana tahu Kristen infak? Tahu, dia kan bertanya tentang Islam. Dia kan tadi bilang apakah Kristen masuk neraka? Dia bertanya tentang Kristen loh. Walaupun katanya